Malam itu, angin di kebun karet Palembang berembus pelan, tapi ada sesuatu yang terasa beda. Suasananya berat, seperti ada yang ngintip dari balik kegelapan. Namaku Rian, dan kejadian ini masih terbayang jelas di kepala. Sampai sekarang pun tiap kali aku melewati jalan itu, bulu kuduku langsung berdiri tanpa ampun. Mungkin karena apa yang kulihat malam itu bukan sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Waktu itu aku pulang kerja agak malam, sudah hampir jam 10 lewat, dan aku nekat lewat kebun karet. Karena itu, jalur tercepat. Lampu motor malam itu cuma nyala setengah redup. Kayak lampu minyak hampir habis, jadi jalan di tengah kebun karet itu terlihat jauh lebih menyeramkan dari biasanya. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat. Daunnya menutup sebagian langit. Di beberapa titik, jalan rasanya kayak masuk ke terowongan gelap yang gak ada ujungnya. Awalnya semua terasa normal-normal saja. Aku bahkan sempat humming lagu karena pengin cepat sampai rumah. Tapi makin lama, hawa di sekitarku berubah. Aku mulai mencium bau aneh. Bau tanah basah, bercampur sesuatu yang busuk. Mirip kain kotor yang disimpan lama di tempat lembab. Aku pikir mungkin cuma bangkai hewan atau bau karet yang lagi diproses. Tapi makin aku maju, justru makin kuat baunya. Sampai-sampai bikin pusing dan mual. Aku sempat memperlambat laju motor. Takut ada hewan lewat, atau ada sesuatu di jalan. Tapi bukannya makin ringan, motor malah terasa berat. Gasku tarik seperti biasa. Tapi jalannya lambat, kayak ada orang duduk di belakang, atau ada yang nahan bannya dari bawah tanah. Aku merinding, tapi mencoba mikir logis. Mungkin busi bocor, atau rantainya. Gumamku sambil ngelirik spion. Pas aku lihat kaca spion, kacanya tiba-tiba berembun. Padahal nggak hujan, nggak berkabut. Aku lap pakai tangan, dan saat itu juga jantungku serasa berhenti berdetak. Di tengah jalan, hanya beberapa meter di depan motor, ada sosok putih berdiri. Diam, kaku, nggak bergerak sedikit pun. Lampu motor yang redup itu cuman cukup buat nunjukin siluet tubuhnya. Tingginya seperti manusia, tapi badannya dibungkus kain lusuh berwarna putih kecoklatan. Seperti kain kafan yang sudah lama nggak diganti. Aku langsung rem mendadak, karena hampir menabraknya. Dan itulah momen ketika aku sadar, benda itu apapun, itu bukan manusia. Pocong. Tapi bukan pocong biasa. Yang bikin aku benar-benar nggak bisa napas, adalah wajahnya nggak ada. Kosong. Rata. Putih polos kayak kain yang baru dilipat. Nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Cuma bagian wajah yang penuh kain tanpa bentuk. Heningnya malam tiba-tiba berubah jadi teror yang gak bisa dijelaskan. Aku mau teriak, tapi suara rasanya hilang. Lidah kaku, tenggorokan kering. Dia gak bergerak sama sekali. Cuma berdiri sambil menghadap aku, atau menghadap udara. Aku sendiri bahkan gak tahu arahnya kemana, karena wajahnya kosong. Tapi aku merasa dia sedang memperhatikanku, melihatku tanpa mata. Refleks aku mau putar balik, tapi motor tiba-tiba mati. Mati total. Lampu padam. Suara mesin hilang. Gelap hitam. Gelap hitam. Aku langsung panik. Tangan gemeteran waktu coba pencet starter. Berkali-kali ku coba, tapi motor sama sekali nggak mau nyala. Di tengah gelap itu, tiba-tiba aku dengar suara pelan. Shi. Seperti sesuatu yang geser di tanah. Aku angkat kepala perlahan. Dan saat mataku menyesuaikan dengan gelap, aku lihat pocong itu sudah lebih dekat, jauh lebih dekat dari sebelumnya. Sekarang jaraknya cuma beberapa meter dari aku. Aku nggak tahu gimana dia bergerak. Dia nggak melompat, nggak melayang. Tapi tahu-tahu jaraknya sudah segitu dekat. Badan aku gemetar. Aku mau loncat dari motor dan lari, tapi kaki rasanya dikunci. Berat. Seperti ada tangan dingin yang memegang pergelangan kakiku dari bawah tanah. Pocong itu mendekat lagi, dan lagi, sampai jaraknya cuma 1 langkah dari motor. Kain di bagian wajahnya mulai bergerak. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar, menonjol, menyusut, seperti bernapas. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di telinga aku. Suara berat, bukan suara manusia, bukan suara hewan. Pulang. Suara itu kayak keluar dari udara di sekitarku. Aku nggak tahu dari mana asalnya, tapi aku yakin
Itu bukan suara manusia hidup. Dalam kondisi kacau, setengah sadar, aku nekat pencet starter lagi. Aku tekan second kenkengnya sambil komat kemit, baca apapun doa yang aku ingat. Dan entah mukjizat apa, motor langsung nyala keras. Breng! Lampu depan hidup kembali, meski tetap redup. Tapi cukup bikin aku panik, banting gas sekuat tenaga. Aku nggak peduli apa yang ada di depan. Aku cuma mau keluar dari kebun itu. Saat motor mulai melaju, aku sempat lirik kaca spion. Dan aku lihat pocong itu kembali berdiri di tempat semula. Seperti nggak pernah mendekat tadi. Tapi kali ini, kepalanya miring pelan. Seolah memperhatikan aku pergi. Begitu keluar dari kebun, badan motor terasa ringan lagi. Bau busuk hilang. Angin terasa normal. Tapi tubuhku masih gemetar. Aku bahkan butuh beberapa menit berhenti di warung pinggir jalan buat nenangin diri. Sampai sekarang, tiap kali aku lewat sana, aku selalu merinding. Karena aku tahu betul, apapun yang kulihat malam itu, bukan halusinasi. Ada sesuatu yang tinggal di kebun karet itu. Sesuatu yang gak ingin diganggu. Dan ternyata, warga sekitar pun sudah lama bilang, kalau lewat kebun karet, malam-malam, jangan tengok spion. Jangan berhenti. Jangan panggil siapapun. Karena kadang yang berdiri di jalan itu bukan orang.